Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melaksanakan suatu aktivitas kita sehari-hari seraya kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari akan datang kiranya membawa keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, salat adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita, karena salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Namun celaka orang yang tidak melakukan perintah Allah, yaitu salat. Kenapa demikian? Sahabat Buya Helmi, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana siksaan azab di neraka dan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, dan bagaimana cara hamba-hamba Allah melangkah berjalan menuju jembatan Syiratal Mustaqim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berjalan, ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebesaran Allah, jembatan Syiratal Mustaqim. Tatkala Rasulullah diperlihatkan neraka dan diperlihatkan lurusnya jembatan Syiratal Mustaqim itu, kemudian setelah menuju melangkah selesai berjalan di jembatan Syiratal Mustaqim, sebelum melangkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh malaikat Jibril alaihi salam di depan jembatan Syiratal Mustaqim. Saat kita mau melangkah ke jembatan Syiratal Mustaqim, ada sebuah papan tulis yang Allah siapkan. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, untuk apa papan tulis Allah letakkan, Allah taruh di jembatan Syiratal Mustaqim pada saat hamba-hamba Allah, khususnya umatku, akan melalui jembatan Syiratal Mustaqim?" Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, malaikat Jibril alaihissalam bersedih hati, kemudian memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu sahabat-sahabat Buya Helmi ketahui, malaikat Jibril alaihissalam mempunyai sayap 600 sayap. Satu sayapnya saja itu bisa menggendong bumi. Itu satu sayap. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Betapa besarnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, tatkala
dipeluknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, ya Jibril, untuk apa papan tulis Allah siapkan diletaknya di jembatan Shiratal Mustaqim pada saat hamba Allah, umatku akan melangkah menuju jembatan Shiratal Mustaqim? Malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, papan tulis Allah siapkan, Allah letakkan di awal kita melangkah di jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah untuk umatmu, wahai Rasulullah. Luar biasa kaget malaikat Jibril alaihissalam. Bukan untuk umat Nabi Musa, bukan untuk umat Nabi Adam, bukan untuk umat Nabi Ibrahim, bukan untuk umat Nabi Isa, bukan untuk umat Nabi Nuh dan nabi-nabi, tapi untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jembatan, sebuah papan tulis yang Allah siapkan di jembatan Shiratal Mustaqim pada saat hamba-hamba Allah, khususnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melangkah. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali kepada malaikat Jibril, ya Jibril, umat yang bagaimana sehingga Allah meletakkan papan tulis itu di jembatan Shiratal Mustaqim? Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, andai saja umat engkau tercantum namanya di papan tulis itu, maka dia akan pasti insya Allah hakul yakin masuk ke dalam api nerakanya Allah, azabnya Allah, siksaannya Allah di dalam neraka. Sahabat Buya Helmi bersedih Rasulullah, karena Rasulullah sayang kepada umatnya. Rasulullah tidak ingin umatnya mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah ingin menyelamatkan umatnya. Itulah salah satu pemimpin yang akan menyelamatkan umatnya. Tidak ada pemimpin-pemimpin selain baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyelamatkan, yang mau peduli terhadap pengikutnya, terhadap umat-umatnya. Beda dengan pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin negara, pemimpin partai, pemimpin organisasi, tidak akan peduli terhadap pengikut atau anggotanya atau rakyatnya. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, kemudian kembali kepada pokok permasalahan. Rasulullah bertanya kembali, ya Jibril, umatku yang bagaimana kalau seandainya tercantum namanya di papan tulis itu satu kali saja dia akan masuk neraka? Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, jika umatmu satu kali saja tidak menjalankan perintah Allah, yaitu salat yang akan engkau tunaikan, insya Allah dia tercantum namanya di papan tulis itu. Ingat, satu kali saja dia tidak melaksanakan sholat yang Allah wajibkan, yang Allah fardukan, dia tidak menjalankan, dia lalai, dia ingkar akan perintah Allah tentang hal sholat, maka namanya tercantum di papan tulis itu. Satu kali, ingat, satu kali, sekali lagi satu kali dia tidak meninggalkan sholat, maka namanya tercantum di papan tulis itu. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, coba satu kali saja kita tercantum namanya di papan tulis itu. Sehari semalam Allah wajibkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 5 kali. Isya, subuh, zuhur, asar,
maghrib. Kalau satu kali saja namanya sudah tercantum, apalagi 5 kali dalam sehari semalam, pasti sehari namanya tercantum. Kalau dalam 1 bulan, tinggal kalikan 30 saja, berarti 150 namanya tercantum di neraka. Nauzubillah. Sahabat Buya Helmi, sadarlah, insaflah, renungkanlah konten kali ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan perintah kepada kita, aqimis sholat, kerjakan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah diri kamu dari perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan bermanfaat konten kali ini. Lebih kurangnya Al-Fakhir Buya Helmi mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, serta komen, sehingga YouTube Buya Helmi selalu senantiasa berada di tengah-tengah sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Beri motivasi kepada Al-Fakhir agar selalu ada di tengah-tengah, memberikan pencerahan tentang agama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.